Halo Pedikers. Usai sudah pertarungan dari cabur badminton di Olimpiade Tokyo 2020, Cina lagi-lagi menjadi juara umum dengan perolehan 6 medali. Sedangkan Indonesia menempati peringkat 3 berkat 2 medali yang diraihnya. Terlepas dari hasil ini, amat banyak loh kejutan yang terjadi dari arena sepak bulu di panggung Olimpiade Tokyo. Pengen tahu apa aja? Yuk kita bongkar! Dibuka dari ironi para ranking 1 dunia di Olimpiade Tokyo 2020. Sepertinya, Olimpiade edisi ke-32 ini sangat tak bersahabat buat para raja dan ratu bulu tangkis di setiap sektor. Soalnya tak satu pun yang berhasil menggondol medali emas. Padahal, mereka dijagokan sebagai unggulan pertama buat jadi juara. Anti klimaks banget ya Bedikers. Nah, pertama ada tunggal putra ranking 1 dunia yaitu Kento Momota. Main di negara sendiri yang malah gagal melewati fase grup. Begitu juga dengan ganda putri ranking 1 dunia yang juga berasal dari negeri Sakura, yaitu Yuki Fukushima Sayaka Hirota. Emang sih mereka kandas di quarter final, tapi kan tetap sama aja gagal juara. Skenario yang sama persis juga terjadi di sektor ganda putra. Duet Kevin Sanjaya Marcus Gideon yang jadi rajanya juga tersingkir dari babak 8 besar. Mereka kalah 2 set langsung dari wakil Malaysia, Aroncia Sowowi. Sayang banget ya Pedikers, padahal The Minions ini jadi tumpuan utama PBSI buat nyabet medali emas. Nah, nasib lebih baik dialami Ratu Tunggal Putri Dunia, Tai Tzu-ying, yang berhasil menembus final. Sayang ia hanya bisa meraih medali perak karena dikalahkan Chun Yu-fei. Pasangan yang menguasai sektor ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Nyakyong, sepertinya senasib dengan Tai Tzu-ying. Mereka dipermalukan oleh juniornya, Wang Yiliu Huang Dongping di laga final. Ironis. Kejutan selanjutnya datang dari seorang pebulu tangkis anta beranta bernama Kevin Cordon. Atlet asal Guatemala ini membuat pengamat badminton di seluruh belahan dunia tercengang. Bagaimana tidak, Cordon yang statusnya non-unggulan atau dalam bahasa kasarnya dipandang sebelah mata malah menembus semifinal. Gak tanggung-tanggung nih. Yang melibas unggulan 8 asal Hong Kong, Enchi Kalong Angus di fase grup. Sayangnya, Cordon gagal melewati hadangan Victor Axelsen untuk menembus final. Pebulu tangkis 34 tahun ini kalah strike set 18-21 dan 11-21. Cordon lalu kalah lagi nih pada laga perebutan medali perunggu. Ia harus mengakui keunggulan Anthony Sinisuka Ginting 11-21 dan 13-21. Meski gagal meraih medali di Olimpiade Tokyo 2020, capaian Cordon ini menjadi sejarah besar. Rankingnya juga melompat tinggi, dari yang semula 59 menjadi 44. Selamat Cordon! Nah, kejutan ketiga diukir oleh Aroncia Sowowi dan Liang Wang Chilin. Mereka menjadi mimpi buruk buat badminton lovers tanah air. Udah jadi rahasia umum lagi kan? Kalau ganda putra jadi andalan Indonesia? Alasannya ranking 1-2-nya di sektor ini dikuasai oleh Kevin Sanjaya, Marcus Gideon, dan Hendra Setiawan Muhammad Ahsan. Bahkan PBSI nargetin The Minions wajib ngebawa pulang medali emas loh Bedikers. Akan tetapi di saat semua mata tertuju ke Hiroyuki Endo Yuta Watanabe, yang dianggap sebagai lawan berat, petaka malah dihadirkan oleh Chiazo dan Li Wang. Bisa dibilang mereka menjadi dalang di balik gagalnya ganda putra Indonesia meraih medali di Olimpiade Tokyo 2020. Chiazo sukses membuat Kevin Marcus angkat koper di quarter final. Hasil ini bahkan menjadi kemenangan pertama mereka atas The Minions. Selain itu, Chiazo juga mengubur harapan terakhir Indonesia buat meraih medali. Ganda putra Malaysia ini ngalahin Hendra Ahsan di laga perebutan medali perunggu. Nightmare. Nah, sementara itu Li Wang juga meraih kemenangan pertamanya atas Kevin Marcus, hasil positif tapi mengejutkan. Terjadi pada match ketiga babak penyisihan grup A. Belum cukup sampai di situ saja Pedikers, ganda putra Taiwan ini ngejegal langkah Hendra Ahsan di semifinal. Alhasil mimpi besar The Daddies buat meraih medali emas hanya sebatas angan-angan saja. Tapi Li Wang emang buat kejutan besar sih. Sebab mereka lah yang menjadi juara di sektor ganda putra Olimpiade Tokyo 2020. Selamat! Nah, kayaknya 3 kejutan sebelumnya selalu buruk ya buat Indonesia. Tapi tenang aja Pedikers, untuk nomor 4 ini udah baik kok. Yup, Indonesia akhirnya meraih emas pertamanya di Olimpiade Tokyo 2020.
Medali ini dipersembahkan oleh Grecia Poli Apriani Rahayu yang menjuarai sektor ganda putri. Mereka menundukkan unggulan kedua asal Cina, Chen Qinchen Jiayuan di final. Poli Rahayu menang strike set 21-19 dan 21-15. Famous. Asal kamu tahu aja nih Bedigers, perjuangan Graham gak semudah move on dari mantan loh ya. Itu juga berat ya. Selain Chen Jia di final, begitu banyak pemain unggulan yang telah mereka kalahkan sebelumnya. Seperti ranking 1 dunia Yuko Fukushima Sayaka Hirota demi bisa menjuarai grup A. Lalu ada ranking 7 dunia Du Yu Lin Hui di quarter final. Kemudian di semifinal mempecundangi ranking 4 dunia Lee So-hee Shin Seung-chan. Impresif. Prestasi Grecia Poli Apriani Rahayu ini patut diacungi 4 jempol Bedigers. Mereka jadi ganda putri Indonesia pertama loh yang bisa menembus semifinal, final, hingga menggondol medali emas Olimpiade. Padahal, duet ranking 6 dunia ini nggak ditarget apa-apa loh sama PBSI. Tapi mereka berhasil ngebuktiin kualitasnya berkat kerja keras dan semangat 45 yang pantang ngibarin bendera putih. Makanya Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia langsung memberi ucapan selamat hingga terima kasih loh buat Poli Rahayu. Selamat guys. Dan terakhir, keberhasilan Grecia Poli Rahayu membuat tradisi medali emas Indonesia di hajatan Olimpiade tetap bertahan. Bahkan turut melengkapi emas di seluruh sektor yang ada loh Bedigers. Sejak badminton resmi dipertandingkan di Olimpiade Barcelona 1992, Indonesia langsung menggondol 2 emas. Dibuka oleh Susi Susanti di sektor tunggal putri, lalu tunggal putra yang dipersembahkan oleh Alan Budi Kusuma, awal yang baik. Selain itu giliran ganda putra yang mempersembahkan emas, pertama adalah Ricky Subagja Reksi Mainaki di Olimpiade Atlanta 1996. Lalu yang kedua ialah Tony Gunawan Chandra Wijaya di Olimpiade Sydney 2000. Emas kedua pun datang nih dari sektor tunggal putra lewat Taufik Hidayat di Olimpiade Athena 2004. Tapi sektor ganda putra kembali berjaya yang diwakili oleh Hendra Setiawan Marquez Kido di Olimpiade Beijing 2008. Gagal total di Olimpiade London 2012, pebulu tangkis Indonesia kembali meraih medali emas di Olimpiade Rio 2016. Kali ini giliran Tontoy Ahmad Liliana Natsir yang menjuarai sektor ganda campuran. Hingga pada akhirnya Grecia Poli Apriani Rahayu menjadi ganda putri pertama Indonesia yang meraih emas di Olimpiade Tokyo 2020. Wow, sejarah besar.